Hello, good evening. So today our topic is about how to form questions. Sebelum kita masuk ke penjelasan, yuk kita subscribe channelnya. So, channel ini saya dedikasikan khusus buat orang-orang yang ingin mengimprove bahasa Inggris mereka, namun karena suatu hal tidak dapat hadir di kelas dan bertatap muka dengan teacher. So, channel ini juga saya dedikasikan khusus untuk men-share, untuk berbagi ilmu bagi mereka yang masih ingin mengkoreksi kemampuan bahasa Inggrisnya. Sharing is beautiful, right? Berbagi itu indah, right? So, subscribing also is more beautiful. So, if you want this channel be better, you can help by subscribing this channel. Ya, subscribing itu dalam percakapan sehari-hari, ucapan-ucapan yang kita lontarkan itu sebenarnya terdiri atas pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan adalah ucapan yang mengharapkan informasi, yang meminta informasi. Sedangkan pernyataan adalah ucapan yang mengandung informasi, yang menyampaikan informasi. Okay? So, masalahnya in English daily conversation, banyak dari kita yang belum memakai question form yang benar dalam bahasa Inggris. Kita hanya menambahkan nada tanya di akhir kalimat untuk membentuk pertanyaan. And it's wrong. Itu salah. Okay? Contohnya, I make here. To answer the question is now. The question is to answer. You like me? Bentuk yang ketiga ini banyak dipakai oleh orang-orang ya. Padahal ini salah. Oke? Banyak mahasiswa saya juga memakai pertanyaan sejenis ini, You remember me? katanya. You know her? Katanya. Oke? Padahal ini bukan bentuk pertanyaan yang benar ya. Kalau dilihat dari struktur katanya, struktur kalimat, ini adalah pernyataan. Subject plus verb plus object. Okay, so this is not a good questions form. Begitu juga dengan number one. Saya hampir tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan number one. Begitu juga number two. Okay, so agar teman partner bicara kita tidak bingung, yuk kita pakai a good question form in English. Okay, are you ready? Okay, so I will teach you how to form a good questions in English. Right. There are two main types of questions in English. Yes, no questions, information questions, or WH questions. Okay? Yes, no question adalah pertanyaan yang jawabannya adalah antara yes or no. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu seorang pelajar? Jawabannya yang diharapkan yes, saya seorang pelajar, or no, saya bukan seorang pelajar. Right? Apakah kamu mengerti? Yes atau no. Apakah dia datang? Yes atau no. Oke. So, dalam bahasa Indonesia, yes no question ini sering ditranslate dengan apakah. Berbeda dengan apa ya? Apakah dengan apa itu berbeda? Apa itu menanyakan informasi. Apakah itu hanya menanyakan yes atau no. Oke, bisa dibedakan ya? Yeah. So, the second is information question or WH questions.
pertanyaan yang kata tanyanya diawali dengan W dan H. Okay? Misalnya what, when, where, who. Oke? Jadi what, apa, itu adalah bentuk dari WH question. Apakah itu adalah bentuk dari yes no questions. Oke, so apa dan apakah itu berbeda. Right? Good. So now we go to yes no questions. Oke, so di sini saya sudah membuat pattern ya. Pattern dari yes no question itu saya buat di sini Asep. Bukan Kang Asep ya, si Asep. Tidak ada Kangnya. Oke, Asep itu adalah auxiliary plus subject plus verb plus. Bagaimana cara pengaplikasian si Asep ini? Yuk kita lihat dalam example. Oke. Asep, auxiliary, subject, dan verb. Auxiliary bisa diganti dengan modals ya. So auxiliary saja atau modal saja. Apa itu modals? Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan jenis-jenis modals, penggunaan modals, dan apa itu modals. So, kalau kamu belum mengerti dan belum paham apa itu modals, kamu bisa buka video sebelumnya ya, yang membahas khusus tentang modals di channel ini. Okay, so take a look for the examples. Number 1. Do you play badminton? Okay. Do sebagai auxiliary, you sebagai subjek, play sebagai verb, dan badminton sebagai objek. So di sini kita bisa tambahkan objek atau kata keterangan. Kata keterangan itu bisa berupa kata keterangan tempat, kata keterangan cara, waktu. Okay. Next. Does Samson get good marks? Did nurse give a nod? Okay, so kita lihat semua ini adalah yes no questions. Jawaban yang diharapkan dari number 1, do you play badminton? Jawaban yang diharapkan adalah yes, I do, or no, I don't. Number 2, jawaban yang diharapkan di sini adalah yes, he does, atau no, he doesn't. Okay, begitu seterusnya. Number 3, jawaban yang diharapkan adalah yes, she did. She atau he boleh ya. Kalau nurse-nya seorang wanita, she. Kalau dia pria, he. Okay. Yes, she did. Or no, she didn't. Okay. So ini semua ditranslate dengan apakah dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu bermain badminton? Apakah Samson mendapatkan nilai-nilai yang baik? Apakah perawat itu memberikan catatan? Ya, ini dia dalam tenses past ya, did. So, tenses juga berperan penting dalam pemberian arti ya. Seperti ini kita tahu dia tenses present, yang ini dia tenses past. Oke, apa itu tenses? Bagaimana pembagiannya dan apa fungsinya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Okay, I promise I will talk about tenses in the next video. So if you want to know about tenses, you want to know how to use tenses and what is the function of tenses, you just watch the next video of this channel. Okay? Alright, so the next. Are they talking each other? Ditranslate, apakah mereka sedang berbicara satu sama lain? Maka jawabannya diharapkan adalah yes, they are, or no, they aren't. Okay, so this is all called yes, no questions. Ini semua disebut pertanyaan yes, no. Okay, dimana jawabannya antara yes atau no. Okay, remember, Asep diawali dengan auxiliary. Okay, alright. Next, we go to the second, information questions. Atau disebut apa tadi? WH questions.
Oke. WH questions tadi sudah saya jelaskan bahwa itu adalah pertanyaan yang diawali oleh kata tanya dari W dan H. Contoh kata tanyanya adalah when menanyakan informasi tentang waktu, where menanyakan informasi tentang tempat, who menanyakan informasi tentang person, orang, why menanyakan informasi tentang mengapa, alasan, what menanyakan informasi tentang benda, thing, how menanyakan informasi tentang cara. Perlu diingat, jika dia hanya how, itu ditranslate dengan bagaimana. Oke, menanyakan tentang cara ya, informasi tentang cara. Tapi jika sudah terdiri dua kata, seperti how much, how ditranslate menjadi seberapa. Itu sudah menanyakan informasi tentang measuring. Ya, measuring. Ukuran. How much, seberapa banyak. So, how di sini ditranslate menjadi seberapa. How long, seberapa panjang. How often, seberapa sering. How far, seberapa jauh. Oke, so jika sudah dua kata, dia menjadi measuring, ukuran. Oke, alright. So di sini saya sudah membuat pattern untuk information questions ya. Kang Asep, jika kamu ingin membentuk information questions, pakai pattern Kang Asep. Kang, question word, Asep itu seperti tadi, auxiliary, subject, dan verb. Oke, so di sini ada penambahan question word-nya di depan. Oke, contohnya. Example. Question word, auxiliary, subject, dan verb. What did Tommy give? Apa yang diberikan si Tommy? Oke, berbeda jika dia hanya did Tommy give? Berbeda. Oke, jika tadi yes no question dia hanya Asep, diawali dengan auxiliary. Di sini dia diawali dengan si question word. Number 2, how has she broken her arm? Menanyakan tentang cara ya, bagaimana bisa. Where do they live? Menanyakan tentang tempat. How often, ini measuring ya, seberapa sering. How often does the bus come? Seberapa sering bus itu datang. Oke, so take a look number 1. What did Tom give? Ini ditranslate menjadi apa yang diberikan si Tommy. Ya, ini informasi, menanyakan informasi tentang benda yang diberikan si Tommy. Jadi kita tidak bisa mentranslate-nya dengan apakah si Tommy memberikan. Tidak. Ini bukan yes no question. Tapi information questions. Ada informasi yang diharapkan, yang dibutuhkan, yang ditanyakan. Selain hanya yes atau no. Oke, begitu juga number 2, number 3, dan seterusnya. Ada informasi yang diharapkan sebagai jawaban selain yes dan no. Oke? Alright. Okay, so that's all about questions ya. Kita sudah belajar jenis questions, bagaimana membentuknya dalam kalimat, ya, memakai pattern, dan apa fungsinya. Oke, yuk kita review kembali. Ada 2 yang sudah kita pelajari, yes no question dan good information questions. Yes no question yaitu yang jawabannya between yes or no. Information question atau WH question yaitu yang mengharapkan informasi spesifik atau yang diawali dengan kata W dan H. Good. Untuk membentuk dalam kalimat, kita ikuti pattern. Kalau yes no question, kita ikuti si Asep. Kalau untuk WH question atau information question, kita ikuti Kang Asep ya. Oke. Asep itu auxiliary, subject, dan verb. Kang Asep question word, auxiliary, subject, dan verb. Oke, good. Sudah pada pintar. Kalau begitu, yuk kita selesaikan
3 dari 5 exercise berikut. Oke. Number 1. James forgot his umbrella on the bus. Oke, di sini sudah saya buat warna-warna merah. Jadi ini adalah informasi tertentu yang akan ditanyakan ya. Oke, so yang berwarna merah ini adalah informasi spesifik yang ditanyakan. Oke. Number 1 ini on the bus. On the bus inilah yang akan ditanya nanti. Berarti dia informasi tentang tempat ya. Number 2 tennis. Informasi tentang thing ya, benda ya. Number 3 yesterday night. Informasi tentang waktu. Okay, so we form the questions. Ayo kita buat kalimat tanya yang baik dan benar untuk menanyakan tentang tempat on the bus ini. So the answer is Kang Asep ya. Dia bukan yes no question, right? Dia menanyakan tempat, bukan yes no question. So Kang Asep, question word yang tepat untuk informasi tempat adalah where. Good. So question wordnya where. Auxiliary-nya di sini kita lihat did ya, karena dia tensesnya sudah past. Oke, menjadi where did. Subjeknya James. Lalu verbnya forget, kembali ke bebannya karena dia tadi past ya, simple past. So where did James forget? Masukkan ke objek his umbrella. Number 2. Ya, di sini menanyakan tentang informasi benda ya. So this is not yes no question. Ini bukan yes no question. This is information question karena dia menanyakan informasi benda. So kata tanya untuk menanyakan informasi benda adalah what. Oke, so masukkan Kang Asep. What auxiliary is subject Susan, verb playing, lalu masuk with a friend. Oke, dapat? So what is Susan playing with a friend? Good. The last, number 3. Yang ditanyakan informasi adalah yesterday night, tentang waktu. Kata tanya yang menanyakan tentang waktu adalah when. Very good. Masuk Kang Asep. When auxiliary-nya karena dia tenses past menjadi did, sama dengan number 1 ya. When did the storm start? Good, very good. Oke, so sudah mengerti. Kalau sudah bisa menjawab dengan benar number 1, 2, 3, mudah-mudahan sudah mengerti. Oke. Oke, baiklah. Kalau begitu langsung kita selesaikan exercise-nya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa exercise. So you take your book and then do the exercise. Kalau belum mengerti, kamu boleh komen di bawah. Oke, pertanyaannya apa? Alright, boleh dilihat-lihat. This is exercise 2. You translate into English, okay? And the last exercise 3. Oke, di sini saya sengaja pisahkan question number 9 dan 10. Oke. Ya, di sini kamu perlu mengetahui yang mana sebenarnya pertanyaannya. Example number 9. Bisakah kamu tahu di mana dia? Oke. Di sini kamu harus sedikit teliti ya. Sebenarnya dia pertanyaannya yang mana? Bisakah kamu tahu atau di mana dia? Yang mana sebenarnya pertanyaan? Oke, di sini sedikit saya jelaskan. Number 9 ini pertanyaan yang sebenarnya adalah bisakah kamu tahu? Oke. Jadi ini adalah yes no question. Bisakah kamu tahu
Di mana dia? Ini bukan pertanyaan. Di mana dianya ini adalah pernyataan. Oke, ini sama dengan bisakah kamu tahu X? Kan begitu. Oke, jadi jawabannya adalah ya, saya bisa, atau no, saya tidak bisa. Oke, hati-hati. Begitu juga dengan number 10. Oke, so bisa ini auxiliary-nya, bisa ini kita pakai modals ya, can ya, bukan auxiliary ya, karena auxiliary tadi ditranslate dengan apakah. Ini bisakah, berarti dia memakai modals can. Oke, so menjadi apa? Can you gitu? Oke, yuk kamu kerjakan sendiri. Kalau masih bingung, di komen di bawah atau langsung ditanyakan ke Miss. Alright, so only 3 exercise, hanya 3 exercise. Oke, dikerjakan sendiri. Jika belum paham, boleh dikonfirmasi dan ditanyakan lebih jelas lagi ke Miss. Oke, so demikian videonya. Jangan lupa di subscribe. See you in the next video. Bye-bye.